Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 19 yang paling atas. Halaman 19 baris yang pertama. Halaman 19 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Al-Qutbu, pemimpin para wali. Al-Qutbu itu artinya pemimpin para wali. Al-Ghausu, pemimpin kutub. Kutub itu pemimpin para wali. Jadi para wali itu punya pemimpin namanya kutub. Kutub itu punya kutub punya pemimpin namanya Ghaus. Nah, Ghaus punya pemimpin yang terakhir namanya Ghausul A'zam. Jadi di dunia ini tiap zaman itu ada waliullah, tapi kita nggak tahu siapanya. Jadi antara wali itu saling kenal. Wali itu bermacam-macam. Ada yang ahli ibadah kepada Allah, dekat kepada Allahnya lewat tekun ibadah. Ada yang dekat kepada Allahnya sering nolong orang. Jadi dia kemana-mana nolong orang. Tapi tetap semua ibadahnya itu di atas standar kita. Jadi ibadah itu di atas standar kita, lalu punya keistimewaan tersendiri. Ada yang hanya keliling, lalu senantiasa nolongin orang. Nah, itu namanya wali abdal. Ya, jadi tiap golongan wali itu namanya itu pemimpinnya namanya kutub. Nah, kutub itu punya pemimpin namanya Ghaus. Nah, Ghaus di dunia itu ada Ghaus itu pemimpinnya Ghausul A'zam, Al-Ghausul A'zam. Ya, jadi qala berkata Al-Qutbu wali kutub, Al-Ghausu wali Ghaus. Jadi kita tahu Al-Qutub itu apa, Al-Ghaus itu apa. Jadi yang penting kita tahu Sayyiduna junjungan kita Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, jadi Abdullah bin Alawi Al-Haddad di zamannya beliau adalah kutub dan ghaus. Beliau waliullah, bahkan pemimpin para waliullah. Jadi pemimpin para waliullah di zamannya itu ada yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang nyusun Rotibul Haddad, yang pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah itu adalah Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitabnya lagi
Risalatul Mu'awanah, dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Beliau itu buta sejak kecil, tapi bisa nyusun kitab. Nah, kita ini melek boro-boro nyusun kitab, bacanya aja susah. Iya, bacanya aja kesulitan. Beliau itu buta sejak kecil, tapi bisa nyusun kitab. Kok bisa nulis? Kita mikir kok bisa nulis? Yang nulis muridnya. Jadi beliau baca, ditulis oleh murid. Jadilah kitab ini, kitab ini, kitab ini yang sangat banyak. Itu Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Di antaranya kitab yang sering saya rutin baca itu adalah An-Nasoihud Diniyah. Itu karangan beliau juga. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi Abdullah Ba'lawi Al-Haddad berkata, Innal qanaata, sesungguhnya qanaah itu sikap menerima terhadap anugerah Allah. Kanzun adalah perbendaharaan, adalah gudang itu perbendaharaan. Laisa bilfani, yang tidak akan binasa. Laisa bilfani, yang tidak akan binasa. Jadi gudang yang tidak akan binasa kalau kita punya sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jadi manusia itu berapapun kurang, tapi kalau kita punya sifat qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah, itu gudang yang tidak akan binasa. Faghnam, maka bersifatlah dengan sifat qanaah. Faghnam, maka bersifatlah dengan sifat qanaah. Manusia itu berapapun kurang, maka kita harus memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jadi milikilah sifat qanaah. Hudita, engkau akan mendapat petunjuk. Jadi hudita, engkau akan mendapat petunjuk. Jadi kalau kita memiliki sifat qanaah, insya Allah kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi, wahai saudaraku, hudita, kamu akan mendapatkan petunjuk, wahai saudaraku. Aisyahal fani, di dalam kehidupan duniamu yang fana. Aisyah, di dalam kehidupan dunia, al-fani, yang fana. Jadi di dalam kehidupan dunia ini yang tidak kekal, yang akan binasa, kita akan mendapat petunjuk dari Allah manakala kita memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau kita diberi yang sedikit cukup, kalau dikasih banyak, kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang sedikit saja kita merasa cukup, apalagi diberi banyak. Jadi ada orang punya mobil, tidak tergiur, tidak kepengin. Ada orang motornya bagus, tidak kepengin. Ada orang rumahnya lebih bagus dari kita, tidak kepengin. Maka itu adalah ciri-ciri orang yang qanaah. Jadi merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ish, dan hiduplah kamu, kunu'an, dengan memiliki sifat qanaah. Bila hirsin, tanpa keserakahan. Wala toma'in, dan sikap tamak dan sikap serakah, tanpa keserakahan dan ketamakan. Jadi memilikilah, hiduplah dengan sifat qanaah tanpa serakah. Serakah itu udah punya, pengen yang lain, pengen yang lain, pengen yang lain. Itu namanya serakah. Nah, tamak juga mirip dengan seperti itu. Tidak pernah cukup terhadap harta, pengen yang ini, pengen ini, pengen ini. Udah sangat kaya, rempang masih digusur juga. Itu yang ngegusur tuh bukan orang gak punya duit, orang yang udah kelewat kaya, pulau pengen dimiliki juga, saking serakahnya. Jadi saking serakahnya sampai digusur ini, gusur ini, gusur ini demi keserakahan. Nah, itu sifat manusia. Nah, kita usahakan punya sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Tapi kalau kita sudah punya sifat serakah, punya sikap tamak, maka kita berapapun akan kurang dan tidak membuat bahagia. Jadi orang yang tamak serakah itu tidak bahagia hatinya, dan itu kerugian. Ta'ish, maka kamu akan hidup. Jadi milikilah sifat qanaah, tidak serakah, tidak tamak, maka kamu akan hidup.
hamidan, terpuji. Jadi kita akan memiliki hidup yang terpuji. Rofi al-qadri, tinggi derajatnya. Wasyani, dan kedudukannya. Tinggi derajat dan kedudukannya di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mata Allah orang yang qanaah itu mulia, sehingga di sisi orang lain juga akan mulia. Tapi orang yang serakah di mata Allah dia hina. Nanti suatu saat dihinakan juga. Jokowi sekarang nih lagi berkuasa. Nanti saatnya dia akan sangat hina. Itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu diulur buat disiksa jauh lebih pedih, buat dijatuhkan jauh lebih parah dan lebih sengsara lagi. Jadi diulur seolah-olah berpuasa, nanti jatuhnya akan lebih sakit lagi. Nah, itulah orang-orang yang serakah. Orang-orang yang serakah, Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan kroni-kroninya masih sangat banyak ya. Jadi Indonesia ini nggak beres karena banyak orang serakahnya, banyak orang yang serakahnya. Wa qala ghairuhu, yang lain berkata itu maksudnya waliullah yang lain ada yang berkata, ro'aitu, saya melihat, al-qanaata, qanaah itu, kanzul hina, perbendaharaan kekayaan. Jadi redaksinya beda tetapi maknanya hampir sama. Saya melihat qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian Allah itu, perbendaharaan kekayaan. Fasirta, maka jadilah kamu, biazyaliha, dengan talinya, tatamassakun, berpegang teguh. Jadi berpegang teguh dengan tali qanaah, memiliki sifat qanaah. Wala za, tidak ada orang ini, za itu isim isyarah, za itu isim isyarah. Wala za, tidak ada orang ini, tidak ada orang, yaroni, yang melihat aku, ala babihi, di depan pintunya. Jadi di depan pintunya maksudnya tidak meminta-minta. Jadi orang tidak melihat aku berada di pintu orang lain untuk meminta-minta. Wala za, dan tidak ada orang ini, yaroni, melihat aku, bihi, munhamikun, masuk ke dalam rumah, bihi, dengan pintu, munhamikun, masuk ke dalam. Jadi saya tidak berada di pintu rumah orang untuk meminta-minta, saya juga tidak masuk ke dalam pintu orang untuk mengemis. Ujalisu, kalau jalasa yajlisu artinya duduk. Kalau jalasa yajlisu artinya duduk. Kalau jalasa yujalisu artinya bergaul, duduk-duduk maksudnya bergaul. Ujalisu, saya bergaul, qaumi, kepada kaumku, bila dirhamin, tanpa dirham, tanpa uang. Saya bergaul dengan kaumku tanpa dirham. Marro yamurru, amurru, saya berjalan, alan nasi, di hadapan manusia, sibhal maliki, menyerupai raja. Jadi menyerupai raja itu maksudnya tidak membutuhkan kekayaan, sehingga dia berjalan tidak perlu minta-minta, tidak perlu minjem duit. Jadi saya ini raja karena memiliki gudang perbendaharaan, yaitu sifat qanaah, yaitu tidak meminta-minta kepada orang lain meskipun nggak punya uang. Meskipun di kantongnya tidak ada uang, tapi punya sifat qanaah, yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk itu dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi kalau kita qanaah, selalu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya sifat qanaah hendaklah. Jadi cukup dengan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kerja nggak? Kerja tetap, kita tetap kerja, tetapi tidak terlalu menggebu-gebu. Jadi menggebu-gebu kita sudah ditakdirkan oleh Allah, jatahnya segini, lalu kita menggebu-gebu tetap segitu hasilnya. Jadi kita biasa terhadap urusan dunia, terhadap urusan rizki, kita tetap tenang, insya Allah akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan diantaranya maksudnya adalah diantara hadis yang hadis-hadis Rasul tentang qanaah. Wa minha, diantaranya. Kemarin ada hadis, selanjutnya hadis berikutnya. Hadis tentang qanaah, hadisu azza man qani'a wa zalla man tomi'a. Nah, hadisu itu mudhof. Azza man qani'a wa zalla man tomi'a, kalimat itu sebagai mudhof ilaih fi mahalli jarin, di tempat jar. Ya, ini nahwunya sedikit. Iya, jadi mudhof ilaih berupa kalimat hadisu mudhof, azza man qani'a wa zalla man tomi'a itu mudhof ilaih berupa kalimat hadis azza man qani'a wa zalla man tomi'a, begitu. Jadi kadang-kadang mudhof ilaih berupa kalimat hadis yang berbunyi azza man qani'a wa zalla man tomi'a. Azza mulia, man orang, qani'a yang qanaah, yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Wa zalla, dan hina, man orang, tomi'a yang tamak, yang rakus, yang serakah. Jadi Rasul menegaskan orang yang qanaah itu mulia, orang yang serakah itu hina. Maka usahakan kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jangan serakah, yaitu sudah punya duit banyak masih kurang, punya rumah besar masih kurang, ya, punya harta banyak masih kurang. Itu namanya tamak atau serakah. Wa mabnal qanaati, bangunan qanaah itu ala zuhdi, di atas sifat zuhud, fid dunya, di dalam dunia. Zuhud adalah mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Nah, qanaah itu dibangun di atas sifat zuhud. Jadi kita mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Jadi orang-orang yang zuhud itu meskipun halal, ini nggak perlu buat akhirat, nggak diambil. Apalagi haram, lebih jauh lagi. Jadi orang yang zuhud itu ada halal, dia tidak diambil. Karena yang halal ini nggak perlu untuk diambil. Yang nggak perlu buat akhirat, dia nggak ambil. Itu namanya sifat zuhud. Nah, kita belum bisa. Kita mah yang penting halal, kita makan, haram kita jauhi. Fa innan najata minha, karena sesungguhnya keselamatan, minha dari dunia. Jadi fa innan najata, sesungguhnya keselamatan, minha dari dunia, fauzun adalah kebahagiaan. Jadi orang yang selamat dari dunia, mengambil sedikit dari dunia, itu kebahagiaan. Nah, kita nggak merasakan kebahagiaan itu karena tidak mempraktekkan. Yang kita praktekkan, oh bahagia tuh kalau punya duit banyak. Nah, orang-orang yang zuhud itu lebih bahagia dari kita perasaannya. Jadi perasaannya lebih bahagia, merasa dekat dengan Allah, ibadah merasa tenang, kemudian sholat bisa khusyuk dan lain sebagainya. Nah, kita yang sibuk sama dunia lalu ibadah, sibuk sama dunia lalu ibadah, sholatnya sulit khusyuk, baca Quran sering sulit direnungkan. Jadi itu kurang lebih. Jadi orang yang selamat dari dunia, dia itu mendapatkan kebahagiaan. Wal istirjalu, orang yang bergantung, fiha, di dalam dunia. Jadi ketergantungan kepada dunianya itu kuat, itu namanya istirjal. Jadi ketergantungan kepada dunianya itu kuat, maka Allahnya dilupakan.
Nah, ketergantungan kepada Allah kuat, dunia itu nilainya kecil. Nah, itu kebalikannya. Jadi orang yang istirjal, ketergantungan kepada dunia, adzun adalah lemah. Adzun adalah lemah. Fahakikun, maka seharusnya. Fahakikun, maka seharusnya. Liman alima, bagi orang yang mengerti. Annal mala, bahwa harta itu matrukun, akan ditinggal. Liwarisin, bagi ahli waris. Wa musabun, dan harta itu akan binasa, akan tertimpa musibah lalu binasa. Bihadisin, dengan bencana. Ayyakuna zuhduhu, seharusnya zuhudnya itu. Fiha, di dalam dunia. Aqwa, lebih kuat. Min rohbatihi, dari kecintaan orang itu kepada dunia. Jadi seharusnya orang yang tahu bahwa dunia itu nanti akan binasa, dunia itu nanti akan diwariskan kepada anak-anak, kepada ahli waris, dunia itu nanti tidak akan dimiliki lagi, seharusnya memiliki sifat zuhud lebih kuat daripada cinta kepada dunia. Jadi kita kurangi kecintaan kepada dunia, tetapi kita lebih memilih zuhud, yaitu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Kalau itu nggak bisa, urusan kita yang penting halal. Jadi yang penting halal, itu yang kita utamakan. Jadi kita masih berat untuk zuhud, yang penting urusan kita adalah halal. Yang haram itu benar-benar kita jauhi. Itu pun sudah zuhud yang kelas ringan. Jadi zuhud yang kelas ringan itu yang penting halal. Kalau zuhud yang tingkat tinggi, itu yang halal pun gak diambil, karena ini gak perlu buat akhirat. Jadi yang gak perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun halal, itu gak kita ambil. Nah, kita belum bisa. Watarkuhu, dan meninggalkan dunianya. Aksaru, lebih banyak. Min tolabihi, daripada menuntut dunia. Fa'idha arotta, jika kamu ingin menghendaki. Antazhada, punya sifat zuhud. Fiha, di dalam dunia. Fanzur, maka lihatlah. Hiya indaman, dunia itu dimiliki oleh siapa. Jadi jika kita ingin zuhud kepada dunia, dunia itu dimiliki oleh siapa? Biasanya oleh Korun, oleh Fir'aun. Jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah kebanyakan memiliki dunia. Oleh Jokowi. Jokowi lagi, ya. Iya, lagi kesel sama Jokowi. Iya, jadi kesebut terus. Jadi ya, dunia itu dimiliki oleh Luhut dan seterusnya. Jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah itu banyak yang diberi dunia. Jadi kalau kita ingin punya sifat zuhud, lihatlah dunia, orang-orang yang durhaka itu banyak dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kesolehan tidak diberikan oleh Allah. Wa fi yadiman, dan di dalam genggaman tangan siapa. Jadi kalau kita ingin punya zuhud kepada dunia, lihatlah dunia itu ternyata diberikan kepada Allah, kebanyakan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, sehingga kita udah merasa cukup saja terhadap pemberian Allah. Jadi di dalam genggaman tangan siapa itu dunia, kebanyakan adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ma'a anna halalaha, beserta bahwa halalnya dunia itu hisabun, akan dihisab oleh Allah. Jadi orang makin kaya, hisab akhiratnya makin lama, makin panjang, diperiksanya makin lama. Wa haramuha, dan haramnya dunia iqabun adalah siksa. Jadi dunia itu halalnya dihisab, haramnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mencari hanya yang dihalalkan oleh Allah, jauh dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.